Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amal wal ikhlas liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mustad'afin fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin.
apa yang bisa menempatinya isim dhohir. Ya, ini pengertiannya ya. Jadi jangan salah pengertian ya. Seperti ini karena bukan masalah fikih ini ya. Kalau wajib berarti harus tersembunyi, nggak boleh ditampakkan. Kalau jaiz berarti boleh ditampakkan, boleh tersembunyi, enggak, bukan begitu ya. Itu bukan masalah bab ini ya. Yang dimaksud wajib mustatir adalah mala yakhillu mahallahu adz-dzahir. Yang isim dhohir tidak bisa menempati posisinya ya. Yang isim dhohir tidak bisa menempati posisinya. Kalau jaiz boleh mustatir yaitu ma yakhillu mahallahu adz-dzahiru. Isim dhohir bisa menempati posisinya. Dhohir itu apa? Dhohir itu yang bukan domir ya domir. Misalnya ya, kita katakan idhab. Nah, kita katakan dengan misalnya ini Zaidun yakumu. Zaidun yakumu. Idhab failnya adalah domir mustatir wujuban, takdirnya apa? Anta ya, takdirnya anta. Kenapa disebut wujuban? Karena tidak bisa diisi oleh isim dhohir ya. Tidak bisa diisi. Itu pengertian wajib mustatir ya. Bukan berarti wajib mustatir itu enggak boleh dinampakkan, harus tersembunyi. Bukan, itu nanti kurang tepat ya. Artinya isim dhohir tidak bisa menempati posisinya ini. Misalnya dikatakan idhab Zaidun, enggak bisa ya. Isim dhohir yang bukan domir enggak bisa. Tapi kalau Zaidun yakumu, failnya apa? Domir mustatir, takdirnya huwa. Tapi posisi fa'il itu yang domir mustatir takdirnya huwa bisa diganti oleh isim dhohir ya, bisa ditempati oleh isim dhohir. Saya ulangi, kata idhab fa'ilnya domir mustatir takdirnya anta, paham ya? Fa'ilnya apa? Domir mustatir takdirnya anta. Bisa enggak anta ini diganti, posisi anta ini sebagai fa'il diganti oleh isim dhohir? Tidak bisa ya, tidak bisa. Zaidun yakumu, failnya domir mustatir takdirnya huwa. Bisa enggak fa'il itu bukan domir mustatir huwa tapi diganti isim dhohir? Jawabannya bisa ya. Zaidun yakumu akhuhu misalnya bisa ditempati ya. Jadi kalau seperti ini Zaidun yakumu akhuhu, failnya adalah kata akhu ya. Fa'il untuk yakumu ini loh ya, kata akhu. Kalau Zaidun yakumu saja, fa'ilnya adalah domir mustatir. Jadi ini intinya yang mustatir jawazan itu yang amilnya bisa merofakkan domir dan bisa merofakkan isim dhohir ya. Ulangi, amilnya ini bisa merofakkan isim, bisa merofakkan domir dan bisa merofakkan isim dhohir ya, paham? Kalau ini tidak bisa, idhab ya sudah. Kalau dikatakan misalnya idhab anta, anta bukan fa'il ya, anta bukan fa'il. Anta di sini adalah taukid gitu ya. Ya taukid. Karena kenapa disebut bukan fa'il? Karena anta ini bisa tidak diucapkan, sedangkan fa'il tidak bisa dihapus ya. Secara asal fa'il nggak bisa dihapus karena dia termasuk umdah idhab. Nah, sekali lagi pengertian wujuban dan jawazan tidak boleh dipahami seperti ilmu fikih ya. Kalau jawazan itu boleh nampak, boleh tersembunyi, enggak, maksudnya bukan begitu. Wujuban maksudnya yang posisinya tidak bisa diganti oleh isim dhohir ya, itu yang mana domir mustatir wujuban. Kalau jawazan posisinya bisa diganti oleh isim dhohir, paham? Zaidun yakumu, misalnya nggak ada kata akhuhu, Zaidun yakumu saja ya, maka domir mustatir jawazan. Walaupun kalau dikasih kata huwa bukan fa'il juga ya, huwa, karena fa'ilnya tetap domir mustatir.
Huwa bukan fa'il. Misalnya Zaidun yaqumu huwa fa'il bukan, ya, bukan. Tapi posisinya sebagai fa'il bisa digantikan oleh isim dhohir. Paham ya? Nah, jangan saya salah paham. Maksud mustatir wujuban dan jawazan. Nah, definisinya adalah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Aqil, ya. Yang dimaksud dengan wajib mustatir adalah ma la yakhilu mahallahu adz-dzahiru. Yang dimaksud dengan jaiz boleh ma yakhilu mahallahu adz-dzahiru, ya. Jadi bukan berarti kalau misalnya kata sekali lagi ya, Zaidun yaqumu, bukan berarti fa'il ini boleh dinampakkan menjadi huwa. Bukan, enggak boleh. Enggak boleh, ya. Huwa bukan fa'il. Seandainya disebut Zaidun yaqumu huwa bukan fa'il, ya. Huwa bukan fa'il. Fa'ilnya tetap dhamir mustatir, ya, mustatir. Tapi sebagai fa'il dhamir mustatir boleh diganti oleh isim dhohir sebagaimana kita contohkan, ya. Qoma yaqumu akhuhu. Lanjut Mas. Wa dzakara al-musannifu fi hadzal baiti minal mawadi'i allati yajibu fiha al-istitaru Arba'atan maf'ul bih untuk dzakara, ya. Dan penulis menyebutkan di dalam bait ini di antara tempat-tempat yang mewajibkan dalamnya mustatir. 4. Ya, penulis menyebutkan 4 di dalam bait ini di antara tempat-tempat, ya. Jadi Ibnu Aqil mengatakan min, berarti di sana ada yang lain yang tidak disebutkan, ya. Menyebutkan 4, ya. 6. Al-awwalu fi'alul amri lil wakhidil mukhatabi ka if'al at-taqdiru anta. Dan yang pertama fi'il amr untuk satu mukhatab seperti if'al, takdirnya adalah anta. Ya, untuk satu mukhatab yakni anta, laki-laki, ya. Terus wa hadzal dhamiru la yajuzu ibrazuhu li'annahu la yahullu makhalahu dhahiru. Fala taqulu if'al zaitun. Fa amma if'al anta fa anta ta'kidun lid dhamiril mustatiri fi if'al. Ya. Walaysa bifa'ilin li if'al. Ya, walaysa bifa'ilin li if'al. Terus lisih khatil istighna'i anhu. Fataqulu if'al fa in kana al-amru li wahidatin awil isnaini au li jama'atin barozal ad-dhamiru. Nahwu idribi idriba wa idribu wa idribna. Yang pertama, dan dhamir ini terus tidak boleh menampakkannya, ya, tidak boleh dinampakkannya karena ia tidak bisa menduduki posisi isim dhohir, tidak bisa menduduki posisinya. Ya, karena tidak bisa menduduki posisinya isim dhohir, ya. Terus maka engkau tidak mengatakan if'al zaidun. Ya, ini engkau tidak bisa mengatakan if'al zaidun menurut kalam Arab, enggak boleh. Terus maka adapun if'al anta, maka anta adalah takkid untuk dhamir mustatir, ada if'al dan bukanlah fa'il untuk if'al. Jadi if'al zaid enggak bisa. If'al anta bisa, tetapi anta bukan fa'il untuk if'al. Maka anta di sini adalah takkid, penguat untuk dhamir mustatir pada kata if'al. Jadi if'al ada dhamir mustatir, kalau anta berarti penguatnya, dan bukan fa'il untuk kata if'al. Apa alasannya bukan fa'il? Nah, lanjut. Karena sahnya. Ya, karena sah atau bisanya. Karena bisanya tercukupi darinya, maka engkau mengatakan if'al. Kenapa if'al tidak disebut fa'il? If'al anta tidak disebut fa'il dan tidak boleh disebut fa'il. Alasannya karena memungkinkan untuk tanpanya, ya. Karena sah istighna anhu. Jadi misalnya if'al anta, ya ada muskun anta misalnya. If'al anta ini adalah
penguat takkid untuk fa'il if'al dhamir mustatir, takdirnya anta penguatnya. Kenapa anta tidak boleh disebut fa'il? Kenapa? Soal alasannya adalah karena if'al ini mungkin saja ya boleh tanpa kata anta. Kita mengatakan if'al saja sudah bisa. Nah, sudah bisa. Sedangkan fa'il itu termasuk umdah, dan kaidah mengatakan umdah tidak boleh dihapus ya. Mubtada dan khobar nggak boleh dihapus salah satunya, kalau nggak ada yang menunjukkan untuk itu kan nggak boleh. Begitu juga if'al. If'al ini sudah kalimat sempurna, sudah kalimat sempurna. Jadi tanpa anta pun dia sudah kalimat sempurna. Ya. Sehingga anta bukan fa'il. Karena secara asal fa'il ya tidak bisa dihapus. Kalau jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il, fa'ilnya dihapus ya nggak jadi jumlah, ya kan? Nah, paham ini? Alasannya anta tidak disebut fa'il karena anta bisa dihilangkan dari jumlah itu, sedangkan fa'il tidak bisa dihilangkan ya. Nah, kalau ditakdirkan masih mungkin ya. Nah, terus Maka jika amr untuk satu atau untuk dua atau untuk mana mas? fa'ingkan. Untuk satu mu'annas itu mas. Maka jika fi'il amr itu untuk satu mu'annas ya, atau untuk dua ya, atau untuk jamak boleh menampakkan bukan boleh ya, dhamir itu nampak. Dhamir itu nampak. Ya, baroza dhamiru. Kalau fi'il amr itu untuk satu mu'annas atau untuk dua baik mudzakkar maupun mu'annas atau untuk jamak baik mudzakkar maupun mu'annas, maka dhamirnya nampak ya. Liwahidatin maksudnya satu mu'annas ya. Nah, contoh idribi untuk perempuan, ya. wa idriba untuk dua orang, wa idribu untuk jamak, wa idribna untuk jamak perempuan. Ya, idribi yakni anti ya, idribi. Ya-nya ini adalah dhamir. Idribi ya fa'il dhamir itu ya. Kemudian idriba alifnya adalah dhamir ya. Idribu wawu adalah dhamir. Idribna nun adalah dhamir ya. 6. Yang pertama mustatir wujuban pada fi'il amr untuk satu mukhatab mudzakkar ya. Gantian Mas Andika. Asani al-fi'lul mudhari'u alladhi fi awalihi al-hamzatu nggih. Wafiqu wa takdiru ana fa in qulta wafiqu ana kana ana ta'kidan lidhamiril mustatiri Nggih, walaysa bi fa'ilin ya. Yang kedua fi'il mudhari yang pada awalnya terdapat huruf hamzah. Ya, pada awalnya adalah hamzah ya, di awalnya hamzah. Contohnya kata wafiqu. Dan yang apa artinya wafiqu? Aku sepakat ya. Dan takdirnya? Dan takdirnya adalah ana. Yakni wafiqu yakni ana ya. Maka engkau mengatakan jika engkau mengatakan wafiqu ana, maka ana sebagai penguat untuk dhamir mustatir. Ya, kalau engkau mengatakan wafiqu ana bukan fa'il. Ana adalah penguat untuk dhamir mustatir. Fa'ilnya tetap dhamir mustatir. Terus As-salisu al-fi'lul mudhari'u alladhi fi awwalihi nunu nahwu naktabitu ay nahnu. Yang ketiga fi'il mudhari' yang pada awalnya adalah huruf nun. Contohnya kata naktabitu, kami gembira. Kami apa? Gembira. Gembira enggak, gitu. Kami menginginkan ya. Kami menginginkan seperti itu ya, menginginkan. Ay nahnu yaitu nahnu kami. Ya, kalau nahnu, kalau dikatakan naktabitu nahnu adalah takkid. Nah, terus Ar-rabi'u al-fi'lul mudhari'ul ladzi fi awwalihi ta'ulil li khatabi al-wahidi. Sebentar. Li khitabil wahidi, Mas. Li khitab. Kok li khotib ya? Sebentar, ini salah. Nomor berapa itu?
khitabil. Nah, asahi khitab ya, bukan khotib ya, khitab. Li khitabil wahidi. Antum khitab Mas? Khitab atau khotib? Khitab ya. Khitab. Li khitabi. Asahi li khitabi. Al alif ba'da ta ya. Wa laysa qabla. Li khitabil ya, bukan khotib. Al-fi'lul mudhari'ul ladzi fi awwalihi ta'uli khitabi al-wahidi nahu tashkuru ay anta. Fa in kana al-khitabi wa in kana al-khitabu, ini sahih khitab. Fa in kana al-khitabu liwahidatin aw litsnaini aw li jama'atin barazal domiru nahu anti taf'alina wa antuma taf'alani wa antum taf'aluna wa antunna taf'alna. Yang keempat, fi'il mudhari yang pada awalnya huruf ta untuk khitab satu orang. Khitab satu orang. Ya, yakni untuk kata ganti kedua satu orang laki-laki ya. Untuk kamu anta. Terus contohnya kata tashkuru yaitu anta. Anta ya, bukan tashkuru yang hiya ya, tapi anta. Tashkuru anta ya. Maka jika khitab itu untuk satu muannas atau dua baik muannas dan mudzakkar atau jamak baik muannas dan maupun mudzakkar, maka dhamirnya nampak. Contohnya anti taf'alina. Ya, dhamirnya apa ini? Taf'alina. Huruf apa? Ya. Huruf ya ya, ya mukhatabah. Taf'alina, dhamirnya adalah huruf ya. Terus wa antuma taf'alani. Ya, dhamirnya huruf alif ya, taf'alani, dhamirnya alif, taf'alani. Terus wa antum taf'aluna, dhamirnya huruf wawu ya. Wa antunna taf'alna, dhamirnya huruf nun ya, taf'alna. Adapun taf'alina, taf'alani, taf'aluna termasuk amsilatul khamsah ya, kama marra ya, sebagaimana yang berlalu. Lanjut Mas. Hadza ma dzakarahul musannifu minal mawadi'il lati yajibu fiha istitaru domiri. Istitaru domiri. Ini yang penulis menyebutkan dari macam-macam di antara tempat-tempat yang wajibnya padanya mustatir, domir mustatir. Ya, yang wajib padanya mustatirnya domir. Gantian Mas Alvin. Wa misalu jaizil istitari Zaidun yaqumu ay huwa. Wa hadha ad-dhamiru jaizul istitari li'annahu yahullu mahallahu adh-dhahiru. Fataqulu Zaidun yaqumu abuhu. Wa kadzalika kullu fi'lin usnida ila ghaibin aw ghaibatin. Nahwu Hindun taqumu. Wa makana bima'nahu nahwu Zaidun qa'imun ay huwa. Dan contoh jaiz istitar adalah Zaidun yaqumu, yakni huwa. Dan domir ini boleh mustatir karena isim doir bisa menempati tempatnya. Jadi domir ini boleh mustatir, maksudnya hukum mustatirnya adalah jaizul istitar ya, mustatir jawazan dengan definisi yang telah disebutkan tadi ya. Sebabnya karena isim dohir bisa menempati posisinya ya. 6. Sehingga kau mengatakan Zaidun yaqumu abuhu. Zaid telah berdiri ayahnya. Bukan telah Mas ya. Zaid itu ayahnya berdiri. Ayahnya sedang berdiri. Ya. Demikian pula setiap fiil yang disandarkan kepada orang ketiga laki-laki atau orang ketiga perempuan. Ya, mufrad ya. Orang ketiga tunggal ya, tunggal.
Contohnya Hindun taqumu. Hindun dia berdiri. Dan yang semakna dengannya. Semakna dengannya hu kembali kepada fiil ya. Hu kembali pada fiil. Yang semakna dengannya atau semakna dengan fiil. Ini ya semakna dengan fiil yang disandarkan kepada ghaib atau ghaibah. Terus. Contohnya Zaidun qaimun. Ai huwa. Ya, Zaidun qaimun. Qaimun ini semakna dengan fiil dalam artian dia beramalan sebagaimana amalan fiil merofakkan fa'ilnya. Bisa kita katakan misalnya Zaidun qaimun abuhu, boleh. Nah, berikutnya bait yang ke-61 ya. Al-baitul hadi wasitun. Wadur tifa'in wan fisalin ana huwa wa anta wal furu'u la tashtabihu ya. Wadur tifa'in wan fisalin ana hu wa anta wal furu'u la tashtabihu ya. Dan yang rofa dan munfasil, wadur tifa'in yakni dan yang rofa, infisal yakni munfasil, yaitu 3 pokoknya ya, kemudian menjadi 14 dengan cabangnya. Sebagaimana kita sebutkan kemarin, yaitu ana ya faraknya adalah nahnu, huwa menjadi 5 ya, jadi 6, huma hum hiya huma hunna ya. Anta itu mudzakkar mufrad, muannasnya berarti anti, musannanya antuma, jamaknya antum sama antunna ya, paham ya. Wal furu'u dan cabang-cabangnya, ini cabang-cabang dari apa? Cabang-cabang dari 3 itu ya, cabang dari 3 cabang. Ana ini cabangnya nahnu, furu'nya ya. Kemudian anta ini ada anti, antuma, antuma ini ada 2 ya, antum, antunna, ini furu'nya. Kemudian huwa ada huma, ada hiya. Nah, tulis hiya dulu, hiya, huma, hum, hunna ya. Pokok adalah 3 dan ini selainnya adalah cabangnya, furu'. La tashtabihu ya, tidak samar, yakni bisa diketahui oleh yang memperhatikan ya, tidak samar. Wal furu'u dan cabang-cabangnya la tashtabihu, tidak samar. Oke, lanjut Mas Alvin. Taqaddama anad dhamira yanqasimu ila mustatirin wa ila barizin. Sabaqal kalamu fil mustadiri. Wal barizu yanqasimu ila muttasilin wa munfasilin. Fal muttasilu yakunu marfu'an wa mansuban wa majruran. Sabaqal kalamu fi dzalika. Wal munfasilu yakunu marfu'an wa mansuban wa la yakunu majruran. Telah berlalu bahasanya dhamir itu terbagi menjadi mustatir dan baris. Dan telah lalu penjelasan pembahasan tentang mustatir. Ya, mustatir pertama dia mesti marfu mahalan ya. Bisa mustatir wujuban dan bisa mustatir jawazan. Nah, terus. Dan dhamir baris itu terbagi menjadi muttasil bersambung dan munfasil terpisah. Muttasil itu berupa marfu, mansub dan majrur. Yakni mahalan ya, mahalnya. Dan telah berlalu pembahasan tentang itu. Ya, tentang dhamir muttasil. Dan munfasil itu berupa marfu, mansub dan tidak ada yang majrur. Ya, untuk munfasil yang terpisah cuma marfu dan mansub saja, tidak ada yang majrur. Nah, sebagaimana kita tuliskan di situ. Nah, lanjut Mas. Dzakara al-musannifu fi hadzal baiti al-marfu'a al-munfasila wa huwa 12. Ana lil mutakallimi wahdahu wa nahnu lil mutakallimi al-musyariki awil mu'adzami nafsahu wa anta lil mukhatabi wa anti lil mukhatabati
wa antuma lil mukhatabaini awil mukhatabataini wa antum lil mukhatabina wa antunna lil mukhatabati wa huwa lil ghaibi wa hiya lil ghaibati wa huma lil ghaibaini awil ghaibataini wa hum lil ghaibina wa hunna lil ghaibati. Penulis menyebutkan dalam bait ini yang marfu munfasil, yaitu ada 12. Ana untuk mutakalim satu orang, nahnu untuk mutakalim yang berserikat, yang dia menggabungkan, yang ia menggabungkan atau mengagungkan dirinya. Ya, yang menggabungkan dirinya dengan yang lain, atau dia menyatakan dalam rangka ta'zim, ya, mengagungkan. Bisa juga yang berserikat dengan yang lain atau menggabungkan. Terus nahnu. Anta untuk lawan bicara laki-laki satu orang, nanti untuk lawan bicara perempuan satu orang, antuma untuk lawan bicara laki-laki 2 orang atau perempuan 2 orang, antum untuk lawan bicara laki-laki banyak, antuna untuk lawan bicara perempuan banyak, huwa untuk orang ketiga laki-laki, iya untuk orang ketiga perempuan, huma untuk orang kedua 2 orang laki-laki atau 2 orang perempuan, hum untuk orang ketiga laki-laki banyak, dan huna untuk lawan orang ketiga perempuan banyak. Ya, paham ya? Orang pertama, orang kedua, orang ketiga itu bahasa Indonesia itu ya. Orang pertama yang mutakalim, yang berbicara, saya, kami, ya. Kemudian mukhatab, orang kedua, kata ganti orang kedua yang diajak bicara, kamu, kalian, ya, laki-laki, perempuan. Terus goib yang dibicarakan, dia, mereka, ya. 6. Jadi semuanya jumlahnya ada 12 ya. Walaupun hakikatnya yang ditunjuk ya ada 14 ya. Karena kata antuma bisa untuk 2, antuma 2 laki-laki, antuma 2 perempuan. Begitu juga huma. 6 itu yang domir rofa munfasil ya. Domir rofa munfasil. Berikutnya bait asani wasitun. Wadun tisobin fin fisolin ju'ila iyaya wa tafri'u laisa muskila ya. Ini satu bait saja, yaitu tentang domir nasab munfasil. Domir nasab munfasil. Wadun tisobin, dan yang nasab gitu ya. Fin fisolin, pada munfasil ya. Ju'ila yakni dijadikan atau digunakan kata iya ya. Wa tafri'u laisa muskila, dan cabangnya itu bukanlah sesuatu yang sulit gitu. Laisa muskila, bukan sesuatu yang sulit. Ya ini sama ya dengan ini. Iya ya yakni ana ya, saya. Dan iyana yakni nahnu ya, iyana. Kemudian anta, iyaka, iyaki, dan seterusnya. Paham? Terusnya bawah. Kemudian iyahu, kemudian iyaha, iyahuma, kama sayati ya, iyahuma. Ini pakai iya ya. Untuk lebih mudahnya ya bagi kita, pokoknya iya ya dianggap satu domir itu ya, satu domir. Iya ya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna ya. Nah, oke, Ustaz tafadhal. أشر في هذا البيت إلى المنصوب المنفصل وهو 12. إياي للمتكلم وحده
wa iyyana lil mutakallimi musharaki aw mu'azzami nafsahu wa iyyaka lil mukhatabi wa iyyaki lil mukhatabati wa iyyakuma lil mukhatabaini aw al mukhatabataini wa iyyakum lil mukhatabina wa iyyakunna lil mukhatabati wa iyyahu lil ghaibi wa iyyaha lil ghaibati wa iyyahumma lil ghaibaini awil ghaibataini wa iyyahum lil ghaibina wa iyyahunna lil ghaibati. Dan diisyaratkan dalam bait ini kepada dhamir mansub yang terpisah, dan dia ada 12 iya ya untuk kata ganti laki-laki, kata ganti pertama laki-laki. Enggak, Afan, ini berarti iya ya bukan mesti laki-laki ya. Iya. Tapi secara bahasa mutakalim ya laki-laki. Mutakalim wahdahu, sendiri ya. Pembicara sendirian. Iya ya untuk pembicara sendirian. Wa iyana untuk pembicara yang dapat yang disertai yang ya. Disertai atau pengagungan diri ya. Ya, untuk mengagungkan dirinya ya. Walaupun dia sendiri pakai na ya, untuk mengagungkan dirinya ya. Wa iyyaka untuk apa? Mukhatab. Yes, tidak usah diterjemahkan biar malah mukhatab ya, mukhatab. Wa iyyaki untuk mukhatabah perempuan. Wa iyyakuma untuk mukhatab dua orang laki-laki. Dua orang laki-laki, dan mukhatabaini mukhatab dua orang perempuan. Wa iyyakum untuk mukhatab laki-laki yang banyak. Dan iyakunna untuk mukhatab wanita yang banyak. Wa iyahu untuk orang gaib yang tidak hadir, satu. Yang dibicarakan ya. Wa iyaha untuk gaib wanita, satu. Wa iyahuma yang gaib dua orang laki-laki dan dua orang perempuan. Wa iyahum yang gaib laki-laki banyak, dan iyahunna gaib perempuan banyak. Ya, yang dimaksud gaib itu kata ganti orang ketiga ya, yang dibicarakan walaupun orangnya hadir ya. Nah, antara apa? Saya, kamu, dia ya. Berarti orangnya kan ada ditunjuk dia, tapi disebut gaib juga ya. Ya, intinya kata ganti orang ketiga ya, gaib. Yang dibicarakan. Itu tentang dhamir munfasil ya. Dhamir munfasil bisa rofa, bisa nasab. Yang rofa yaitu 12, ana, nahnu, kemudian anta, antuma, antum, dan seterusnya. Yang nasab ada 12 juga. Iya ya, iyana ya. Sekali lagi dhamir munfasil. Iya ya, iyana ya, iyaka, iyakuma, iyakum, dan seterusnya. Kemudian ketentuan dhamir. Nah, ketentuan dhamir. Dhamir itu gunanya supaya ringkas, ya. Nah, disebut dhamir supaya ringkas. Sehingga beliau mengatakan rahimahullah, Ibnu Malik bait salis wa situn wa fi ikhtiyarin, dan dalam keadaan ikhtiar yakni yang longgar. Maksudnya adalah bukan syair ya, bukan syair. Dalam kalam yang longgar ya. Kalau syair kan ada ketentuan bukhur syairnya, ini enggak ada. Wa fi ikhtiyarin, dalam kalam yang longgar ya, ini bukan syair, bukan karena darurat. La yaji'ul munfasil ya, tidak datang dhamir munfasil. Yani tidak boleh menggunakan dhamir munfasil idza ta'atta ayyaji al muttasil, jika memungkinkan ya, ta'atta yakni amkana, jika memungkinkan untuk datang atau adanya dhamir muttasil ya. Jadi dhamir supaya lebih ringan, lebih ringkas gitu, sehingga kalau bisa dhamir itu muttasil bersambung, maka tidak boleh munfasil ya. Kalau bisa ya, kalau bisa, selama bisa. Selama bisa. Selama bisa maksudnya selama bisa itu tidak merubah makna ya.
Bisa tapi merubah makna ya dianggap seperti enggak bisa. Itu memang enggak bisa ya. Sama sayati. Jadi kalau bisa mutasil pakai dhamir mutasil, tidak boleh munfasil. Kecuali akan disebutkan nanti. Lanjut Ustaz. Kullu mawdu'in amkana an tu'ta fihi bidhamiril muttasili la yajuzu al-udulu anhu ila al-munfasili illa fi ma sadkurul musannifu. Setiap tempat yang mungkin untuk datang dengannya dhamir muttasil, maka tidak diperbolehkan untuk menyimpang daripadanya kepada dhamir munfasil. Udul ya menyimpang atau berpaling ya, berpaling darinya kepada munfasil. Terus terkecuali pada tempat-tempat yang akan disebutkan oleh sang penulis. Fala taqulu fi akramtuka akramtu iyyaka li'annahu yumkinul ityanu bil muttasil fataqulu akramtuka fa illam yumkin al ityanu bil muttasil ta'ayyana bil munfasil nahnu iyyaka akramtu. Diartikan dulu. Maka tidak boleh dikatakan saat dalam perkataan aku ingin memuliakanmu, akramtuka, aku telah memuliakanmu. Aku telah memuliakanmu, akramtuka iyyaka. Akramtu iyyaka. Akramtu iyyaka, aku telah memuliakanmu. Tidak boleh akramtu iyyaka ya. Harus akramtuka. Alasannya dikarenakan mungkin datang dengan dhamir muttasil. Maka dikatakan engkau mengatakan maka mengatakan akramtuka. Akramtuka. Jadi kalau akramtuka tidak boleh akramtu iyyaka ya. Ka sama iyyaka artinya ya sama. Tapi selama masih memungkinkan mutasil tidak boleh dipisah. Tapi kalau nggak bisa, lanjut. Apabila tidak mungkin untuk datang dengan dhamir mutasil, bisa dengan ditakyin dengan munfasil, contohnya sahih. Seperti hanya kepadamu aku memuliakan. Iyyaka akramtu. Jika tidak mungkin datangkan atau disebutkan dalam bentuk mutasil, maka menjadi tertentu munfasil. Ta'ayyana ini menjadi harus munfasil. Iyyaka akramtu. Iyyaka akramtu ya. Iyyaka akramtu. Di sini halnya akramtuka, aku memuliakanmu. Iyyaka akramtu. Ini bisa disambung sehingga tidak boleh dikatakan akramtu iyyaka. Ini nggak boleh ya, nggak boleh. Akramtu iyyaka tidak boleh. Kenapa? Karena masih mungkin kita mengatakan akramtuka. Paham? Tapi kalau ini kan nggak mungkin. Iyyaka akramtu. Karena di depan ini maf'ulnya. Kalau begitu ya udah kita balik aja menjadi akramtuka. Maknanya beda ya, maknanya beda. Akramtuka artinya apa? Aku memuliakanmu ya, aku telah memuliakanmu ya. Iyyaka akramtu apa? Hanya kamu yang aku muliakan ya. Di sini ada makna al-qasr ya. Qasr pembatasan ya, pengkhususan. Iyyaka akramtu disebutkan di awal karena tujuan balaghah yaitu qasr ya. Iyyaka akramtu. Kalau akramtuka mengandung kemungkinan akramtuka wa akramtu ghairaka. Bisa saja ya. Tapi tidak bisa dikatakan iyyaka akramtu wa ghairaka akramtu, enggak boleh ya. Iyyaka cuma pembatasan ya, pembatasan qasr. Tapi kalau akramtuka ini menyebutkan bahwa aku memuliakanmu dan tidak menafikan ya. Tidak menafikan artinya memungkinkan. Tidak menafikan memuliakan yang lain juga. Tapi kalau iyyaka akramtu ini tidak mengandung kemungkinan memuliakan selain ka ini ya. Kan dalam ayat itu iyyaka na'budu ya. Iyyaka na'budu wala ghairaka. Jadi iyyaka akramtu harus munfasil. Karena iyyaka di depan.
Kalau iyakanya nanti ditaruh di belakang menjadi akramtuka, maknanya lain ya, maknanya lain. Ya bisa tapi maknanya lain ya. Ya lanjut Mas Ustaz. Waqad jaa dhamiru fi syi'ri al-munfasilan ma imkani al-ityani bihi muttasilan ka qawlihi bil ba'ithil warithil amwati qad dhaminat iyahumul ardu fi dahril dahariri. Dan ada bil ba'is waqad jaa ad-dhamiru. Oh ya. Dan terkadang datang dhamir di dalam syair yang terpisah bersamaan dengannya, mungkin untuk datang dengan dhamir yang bersatu. Ya, jadi ada dalam syair ya. Kalau syair dibolehkan, apa yang tidak dibolehkan dalam nasr, yaitu sungguh ya telah ada dhamir dalam syair munfasil, padahal mungkin untuk disebutkan dengan mutasil. Seperti perkataannya bilba isil warisil amwati qad dominat iyahumul ardu. Ini adalah syahidnya adalah qad dominat iyahum. Bisa disambung kalau dalam selain syair ya, qad dominat hum ya, qad dominat hum. Al ardu fi dahri dahariri ya. Bilba isi, ini bak kosam ya, demi yang membangkitkan ya, yang menjadi tempat kembali orang-orang mati ya, yang dikandung yang mereka dikandung oleh bumi ya. Qad dominat iyahumul ardu, ardu fa'il untuk dominat, yang bumi telah mengandung mereka, yakni bumi telah menjadi tempat mereka. Fidahri dahariri, pada masa yang telah lampau-lampau ya. Dahr itu masa, daharir maksudnya lampau-lampau, lalu-lalu. Nah, itu hukum secara asal. Kalau mungkin dhamir mutasil tidak boleh munfasil, kecuali darurat syair. Paham ya? Berikutnya beliau menyebutkan tempat-tempat yang boleh dua-duanya, boleh mutasil, boleh munfasil ya. Bisa mutasil tapi boleh munfasil. Maka beliau mengatakan al-bait ar-rabi wasitun wasil awifsil ha'a salnihi, dan sambunglah atau pisahlah, yakni anta mukhayyar, kau bisa milih ya. Kau sambung ya boleh, mbok pisah ya boleh. Apa itu? Ha salnihi. Ha yakni dhamir ha pada kata salnihi ya. Salnihi. Wa ma asbahahu, dan yang semisalnya, yakni semisal kata salnihi ya. Nah, kemudian beliau mengatakan fi kuntuhu al khulfun tama kadzaka khiltanihi. Fi kuntuhu pada semisal kata kuntuhu, al khulfu intama, khilaf itu dinisbatkan, intama intasaba ya. Ada perbedaan yang dinisbatkan kepada para ulama. Kadzaka khiltanihi, seperti itu pula kata khiltanihi. Kuntuhu artinya apa? Akulah ia ya. Dari kana ana huwa, kuntuhu ya, akulah ia ya. Kadzaka khiltanihi, demikian pula kata khiltanihi. 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 Hari khola itu artinya menyangka, khiltanihi. Kamu menyangka akulah ia ya. Tanihi, kamu menyangka akulah ia. Kemudian beliau menyebutkan perbedaan ya, tentu sebagian ya. Wattisola akhtaru, jadi mana yang lebih utama ini? Ibnu Malik mengatakan wattisola akhtaru, dan nyambung itu lebih aku pilih. Boleh sambung boleh pisah, tapi aku lebih memilih nyambung, yakni aku memilih lebih utama disambung. Itu Ibnu Malik.
Wa ghairi dan selainku ikhtarol infisola dan selainku memilih, yakni memilih lebih mengutamakan infisol, dipisah ya, dipisah. Kalau disambung alasannya karena memungkinkan untuk disambung sehingga tidak dipisah. Kalau dipisah alasannya karena secara asal adalah terpisah ya, secara asal adalah terpisah kama sayatin insyaallah. Jadi secara asal kuntuhu secara asal ini kan dari 3 kata ya, kana, kemudian ana, kemudian huwa. Ana huwa, akulah ia ya. Dikasih kana jadi kuntuhu. Jadi antara ana dan huwa aslinya terpisah. Kuntuhu kalau dipisah kuntu iyahu ya, kuntu iyahu. Ini tentu alasan yang memilih lebih utama untuk dipisah. Tapi semua sepakat dipisah maupun disambung boleh ya. Tetapi kalau Ibnu Malik memilih untuk disambung, kuntuhu lebih utama maksudnya. Selainku maksudnya adalah diantaranya adalah Sibawai ya, rahimahullah taala. Beliau mengatakan ghairi sebagai ta'aduban ya, sebagai bentuk adab kepada Sibawai supaya tidak menganggap dirinya mukobil dengan Sibawai ya, karena jauh, zamannya pun jauh ya. Ghairi ikhtara infisola ya. Dan selainku memilih infisol terpisah, yakni memilih bahwa terpisah itu lebih utama. Paham ya ini? Saya ulangi, bait 64 dan 65 ini tentang hukum bolehnya bersambung dan terpisah ya. Walaupun dhamir itu bisa disambung, boleh disambung, boleh dipisah. Wasil awifsil ha'a salnihi, sambunglah atau pisahlah, yakni sawaun. Ha salnihi wa ma ashabahu, dan yang semisalnya. Fi kuntuhu al khulfu intama, pada kata kuntuhu ya, maka khilaf itu ada dinisbatkan, yakni kepada ulama. Kadaka khiltanihi, demikian juga pada kata khiltanihi. Wattisola akhtaru, dan nyambung itu aku pilih. Ghairi ikhtarol infisola, selainku memilih dipisah ya, terpisah. Oke, akan ada insyaallah apa itu maksud dari salnihi dan semisalnya. Iqra Mas Bayu. Asyara fi hadainil baitaini ilal mawadhi'i allati yajuzu anna yu'ta fiha biddomiri mansub munfasilan munfasilan ma'a imkani an yu'ta bihi muttasilan. Beliau mengisyaratkan dalam 2 bait ini kepada tempat-tempat yang boleh yang boleh disebutkan padanya domir munfasil ya, disebutkan padanya domir dalam keadaan terpisah, dengan ya, bersama kemungkinan disebutkannya secara bersambung. Ya, beliau menyebutkan dalam 2 bait ini domir yang boleh disebutkan terpisah walaupun bisa disambung. Paham ya? Karena secara asal kalau bisa disambung tidak boleh dipisah. Di tempat ini boleh dipisah walaupun bisa disambung. Nah, terus fa'asyara biqaulihi salnihi ila ma yata'adda ila maf'ulaini atsani min huma laisa khobaron fil asli wa huma domironi nahwu adirhamu salnihi fi fayajuzu
laka fi ha'i salnihi al ittisalu nahwu salnihi wal infisalu nahwu salni iyyahu wa kadzalika kullu fi'lin asbahahu nahwu ad-dirhamu a'taitukahu wa a'taituka iyyahu wa dhahiru kalamil musannifi annahu yajuzu fi hadhil mas'alati al-infisalu wal ittisalu ala sawa'i wa huwa dhahiru kalami aktsari nahwiyina ya, kalamu aksarin nahwiyina. Terus wa dhahiru kalami sibawaihi anna ittisola fiha wajibun wa annal infisola mahsusun bisyiri ya, bisyiri bukan sya'ri Mas ya, bisyiri. Diartikan. Maka beliau mengisyaratkan dengan perkataannya salnihi kepada apa yang di mutaaddi, kepada dua maf'ul. Yang kedua darinya bukan khobar pada asalnya. 6. Kif. Beliau mengisyaratkan dengan perkataan beliau salnihi, asalnya ya, salnihi itu adalah kepada fiil yang mutaaddi kepada dua maf'ul, ya kan? Fiil mutaaddi kepada dua maf'ul. Sedangkan dua maf'ul itu yang kedua dari dua maf'ul itu bukanlah khobar secara asalnya. Ya. Ini sekilas ya, fiil. Fiil itu ada yang lazim. Muqabilnya apa? Muqabilnya lazim, mutaaddi. Ada lazim, ada mutaaddi. Paham ya? Zahaba Khalidun lazim, jalasa Amrun misalnya. Ada yang lazim, ada yang mutaaddi. Nah, mutaaddi itu ada yang kepada ila maf'ulin, mutaaddi kepada satu maf'ul saja. Akaltul mauza misalnya, qara'tul kitaba, ila aksara min maf'ulin. Ada yang mutaaddi kepada lebih dari satu maf'ul, mungkin 2, mungkin 3 ya. Kemudian aksara min maf'ul ini asalnya misalnya ya, asluha atau asluhuma lah, mubtada'un wa khobar. Mubtada' wa khobar. Dan ini sebaliknya, asalnya bukan mubtada' dan khobar ya. Asalnya ini bukan mubtada' dan khobar. Misalnya asalnya mubtada' dan khobar. Zaidun qaimun. Zaidun mubtada', qaimun khobar. Itu yang kedua ya, Ya, jadi ini nanti lebih umum antara dua maf'ul dan bukan ya. Misalnya donantu Zaidan qaiman. Donantu Zaidan qaiman ya. Ini dua maf'ul, maf'ul yang kedua asalnya adalah khobar. Ya apa tidak? Nah. Tapi kalau misalnya yang pertama salnihi ya, salnihi mintalah kepadaku itu ya. Ini asalnya bukan mubtada dan khobar. Misalnya gini, contoh ya.
alam tu Zaidan al-qiraata. Alam tu Zaidan al-qiraata, aku mengajari Zaid membaca. Apakah asalnya adalah Zaidun al-qiraatu? Bukan ya, bukan. Jadi asalnya ini mutaaddi kepada lebih dari satu maf'ul. Ada yang asalnya dua maf'ul itu mubtada' dan khobar. Ada yang asalnya bukan mubtada' dan khobar ya. Begitu juga antara isim kana dan khobar kana atau bukannya ya. Antara isim kana dan khobar kana masuk ini ya, asalnya mubtada' dan khobar walaupun itu tidak disebut dua maf'ul ya. Oke, intinya beliau mengatakan di sini ma yata'adda ila maf'ulaini, yang muta'addi kepada dua maf'ul. Asani minhuma, yang kedua dari dua maf'ul itu bukan khobar secara asalnya ya. Seharusnya bukan khobar. Wa huma dhamirani, sedangkan dua maf'ul itu adalah dhamir, semuanya dhamir. Muta'addi kepada dua maf'ul, dua-duanya dhamir, tapi yang kedua secara asal bukan khobar ya. Contoh ad-dirhamu salnihi, dirham itu mintalah kamu kepadaku ya. Mintalah kepadaku itu ya. Ini hi secara asal bukan khobar. Maka apa ketentuannya? Saya langsung baca artinya ya. Maka boleh bagimu di dalam hak salnihi untuk menyambungnya, contoh salnihi, dan boleh memisah, contoh salni iyahu. Wa kadzalika kullu fi'lin asbahahu, dan demikian pula semua fi'il yang semisalnya ya, semisal itu. Misalnya alam tu Zaidan al-qiraata misalnya ya. Asalnya adalah bukan mubtada dan khobar, tapi ini khusus bicara tentang domir ya kalau di sini. Nahwu ad-dirhamu a'taitukahu, dirham itu telah aku berikan ia kepadamu ya. Telah kuberikan kamu iya, telah kuberikan kepadamu iya. Wa a'taituka iyahu, dan boleh pula a'taituka iyahu, dipisah domirnya. Kemudian beliau mengatakan Ibnu Aqil, dan yang dohir yang nampak dari perkataan penulis bahwa boleh, hukumnya jaiz, boleh ya. Di dalam masalah ini infisol dan itisol, misah dan nyambung boleh, ala sawa, secara sama. Ini secara sama, tidak ada yang rojih, boleh dipisah, boleh disambung. Dalam masalah yang pertama ini ya, yaitu asalnya bukan mubtada dan khobar. Wa huwa zahiru kalami aksarin nahwin, dan ini adalah yang nampak dari perkataan kebanyakan ahli nahwu ya. Dan yang nampak dari perkataan Sibawayh, cuma tidak disebutkan bagaimana perkataan Sibawayh ya. Dan yang nampak dari perkataan Sibawayh bahwa menyambung padanya itu wajib, yakni wajib disambung. Nah, ini maksudnya fil ikhtiar. Dan bahwa memisah itu khusus pada syair ya. Misal itu khusus pada syair. 6. Gantian Mas. Paham masalah ini? Pokoknya yang kedua. Intinya salnihi fi'il muta'addi kepada dua maf'ul, sedangkan maf'ul yang kedua itu bukan khobar ya. Asalnya bukan khobar. Kalau sudah jadi maf'ul ya tentu bukan khobar, tapi asalnya ya, maksudnya asalnya bukan khobar. Maka ini boleh dipisah, boleh disambung. Jadi salnihi asalnya bukan ana huwa, bukan ya. Nah, lanjut Mas. Wa asyara biqaulihi fi kuntuhu al-khulfun tama al-khulfun tama ila annahu idza kana khabaru kana wa akhawatiha dhamiran fa innahu yajuzu ittisaluhu wa infisaluhu wa ikhtulifa fil mukhtari minhuma fakhtarul musanniful ittisala fakhtarul musannifu al ittisala nahu kuntuhu wa ikhtaru Sibawayhi al infisala nahu
kuntu iyyahu. Taqulu as-sadiqu kuntuhu wa kuntu iyyahu. Dan penulis mengisyaratkan dengan perkataannya fi kuntuhu al-khulfun tama, kepada bahwasanya dia apabila dia adalah khobar kana, apabila khobar kana, ya apabila ia adalah, khobar kana dan saudaranya domir. Betul antum, apabila khobar kana, ya betul, apabila khobar kana, apabila khobar kana dan saudari-saudarinya dan saudara-saudaranya domir, ya, maka sungguhnya dia boleh menyambungnya dan boleh memisahnya, dan berbeda dan diperselisihkan dari pemilihan dari keduanya. Fil mukhtar, di dalam yang lebih terpilih itu ya Mas ya. Diperselisihkan dalam yang lebih terpilih, yakni yang lebih utama di antara keduanya. Dan diperselisihkan dari yang terpilih dari keduanya. Ya, dari keduanya maksudnya apakah disambung atau dipisah, mana yang lebih utama. Terus maka penulis memilih untuk disambung. Ya, menurut Ibnu Malik lebih utama disambung. Lebih utama saja ya, bukan wajib. Terus contoh kuntuhu, dan Sibawai memilih memisahnya. Contoh kuntu iyyahu, kamu katakan sahabat akulah iya, sahabat saya sahabat itu akulah iya, sahabat itu akulah dia, ya. Dan aku adalah iya, ya. Sahabat itu akulah orangnya, ya, ini akulah sahabat yang sesungguhnya itu. Maksudnya tadi kalau khobar kana dan saudari-saudarinya itu domir, ya, boleh pisah, boleh nyambung. Kemudian penulis memilih lebih utama disambung, ya alasannya karena bisa disambung ngapain dipisahkan gitu. Sedangkan Sibawai memilih dipisah. Kenapa? Secara asal terpisah ya. Secara asal kan isim kana dan khobar kana asalnya adalah mubtada dan khobar. Secara asal terpisah, maka terpisah lebih utama. Itu menurut Sibawai lebih utama dipisah. Terus wa kadzalikal mukhtaru 'indal musannifil al-ittisalu fi nahwi khiltinihi wa huwa kullu fi'lin ta'adda ila maf'ulaini athani minhuma khobarun fil asli. Dan seperti itu juga pemilihan di sisi pemilihan yang terpilih gitu ya. Yang terpilih ya. Dan seperti itu juga yang terpilih di sisi penulis, ya, menurut penulis menyambung pada semisal khiltinihi. Khiltinihi, kamu mengira akulah ia, ya. Dan dia setiap fi'il muta'addi, dan dia adalah fi'il muta'addi. Ya, semua fi'il muta'addi, semua fi'il yang muta'addi kepada dua maf'ul yang kedua, di antara keduanya khobar yang asli. Khobar secara asal. Paham maksudnya? Ungkapan Ibnu Aqil. Yaitu setiap fi'il yang muta'addi kepada dua maf'ul. Nah, dua maf'ul itu yang kedua secara asal adalah khobar. Paham Mas ya? Ini ya, contoh ini. Zaidun qaimun. Mubtada dan khobar, ya. Kalau dimasuki dzonna dan saudara-saudaranya, karena khola termasuk saudaranya dzonna, ya, mengira, ya. Dzonantu Zaidan qaiman. Dzonantu maf'ul bihnya berapa? 2. Zaidan maf'ul pertama, qaiman maf'ul kedua. Lah maf'ul kedua ini asalnya adalah khobar, ya kan? Asalnya khobar, yaitu kata Zaidun qaimun. Nah, maksudnya begitu, ya. Jadi khiltinihi atau khiltanihi maksudnya adalah yaitu semua fi'il yang muta'addi kepada dua maf'ul.
Yang kedua dari dua maf'ul itu secara asal adalah khobar. Paham? Dua maf'ul itu yang maf'ul yang kedua secara asal adalah khobar. Masih ada lagi ketentuannya wahuma domironi. Dan kedua maf'ul itu adalah domir. Dua-duanya sama-sama domir. Nah, terus wa madhabu Sibawaihi annal mukhtara fi hadha aidan al-infisalu nahu khiltani iyahu wa madhabu Sibawaihi arjahu li'annahu huwa kathiru fi lisanil arabi ala ma hakahu Sibawaihi anhum wa huwal musyafihu lahum qala syairu idza qalat hadami fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hadami. Dan pendapat Sibawai bahwasanya yang terpilih pada bab ini juga yaitu yang dipisah. Ya, yang terpilih maksudnya yang lebih utama, yang utama. Madzhab Sibawai bahwa yang lebih utama di dalam hal ini juga adalah dipisah. Nah. Contohnya khiltani iyahu. Dan pendapat Sibawai yang paling rojih. Pendapat Sibawai lebih rojih karena dia yang paling banyak dari lisan orang Arab. Menurut yang diceritakan, menurut apa yang diriwayatkan Sibawai dari mereka. Ya, ini Ibnu Aqil mengatakannya, ini Ibnu Aqil ya, ini perkataan Ibnu Aqil. Madzhab Sibawai lebih rojih dalam hal ini, yakni lebih kuat, yaitu dipisah lebih utama. Ini perkataan Ibnu Aqil yang mengatakan madzhab Sibawai lebih rojih. Dan tidak mengapa orang lain mengatakan madzhab Ibnu Malik lebih rojih. Tidak apa-apa ya, masalah perbedaan biasa. Kenapa Ibnu Aqil mengatakan itu? Karena itu yang banyak ya, yakni dipisah itu yang lebih banyak di dalam bahasa Arab, lisan Arab ya, bahasa yang digunakan oleh orang Arab menurut yang disebutkan oleh Sibawai dari orang Arab itu. Nah, kemudian keunggulan Sibawai daripada Ibnu Malik secara sisi zamannya loh ya, yaitu wahuwal musyafihu lahum. Sedangkan Sibawai itu ngomong langsung dengan mereka ya, Sibawai ketemu langsung dengan orang-orang Arab Badui. Ibnu Malik kan enggak ya, zamannya aja jauh ya. Nah, kemudian ini syair ini tidak ada hubungannya dengan masalah ini ya. Syair di sini enggak ada hubungannya dengan masalah ini karena enggak ada domir di sini. Mana domirnya? Domir yang penunjuk itu enggak ada. Tapi mengapa Ibnu Aqil mengatakan itu? Yaitu Ibnu Aqil mengatakan Sibawai itu seperti Hadami. Dalam hal ini Hadami itu adalah seorang perempuan yang dijadikan perumpamaan pendapat yang tepat ya, pendapatnya yang tepat. Jadi kalau orang pendapat kalau tepat itu kamu seperti Hadami gitu ya. Kamu seperti Hadami. Penyair mengatakan idza qalat Hadami fasaddiquha fa innal qaula ma qalat Hadami ya. Jika Hadami mengatakan maka percayailah ia. Percayailah ia. Karena sesungguhnya perkataan yang benar itu adalah apa yang dikatakan oleh Hadami ya, Hadami. Laulal mus'izatu minal layali lama tarokal qata tibal manami ya. Idza qalat Hadami fasaddiquha fa innal qaula ma qalat Hadami. Hadami seorang perempuan dan nyata dulu ya, yang pendapatnya itu tepat gitu ya. Adapun Hadami sendiri kasroh ya, walaupun dia rofa di situ. Hadami kan rofa sebagai fa'il. Ini seperti isim fi'il ya, Hadami, Nazali, Hadari ya. Nah, itu pendapat Ibnu Aqil yang mengatakan bahwa pendapat Sibawai lebih rojih. Ada pula yang mengatakan pendapat Ibnu Malik lebih rojih. Kenapa? Karena itu yang disebutkan dalam Al-Quran ya. Allah Ta'ala berfirman it yurikahumullahu fi manamika qalilan walau arokahum kasiron ya. Bukan walau aroka iyahum ya, walau arokahum. It yurikahum ya, bukan it yurika
iyahum. Nggih. Jadi pendapat Ibnu Malik didukung oleh Al-Qur'an. Ada disambung domir itu ya. It yuri kahumullahu fi manamika qalilan walau arakahum ya kasiron kahum. Allah alam. Paham ini ya? Nah, jadi antara ini tadi kuntuhu dan khiltanihi, ini contoh yang disebutkan Ibnu Malik. Ini ada kesamaan. Ada kesamaan. Kesamaannya apa? Dua domir ini asalnya mubtada dan khobar. Begitu juga ini, dua domir ini asalnya adalah mubtada dan khobar. Kalau kana dan saudara-saudaranya merofakkan isimnya, menasabkan khobarnya. Kalau khola, termasuk saudaranya dzona juga, amalannya menasabkan dua maf'ul bihnya. Asalnya mubtada dan khobar. Nihi asalnya mubtada khobar. Kuntuhu mubtada khobar. Cuma ini posisi rofa, ini posisi nasab. Kenapa ini rofa? Isim kana. Kenapa ini nasab? Yaknya maf'ul bih dari khola. Paham ya? Dzona tahu ya, dzona dan saudara-saudaranya butuh dua maf'ul bih. Asalnya mubtada dan khobar. Nah, selanjutnya bait 66 nakro ya. Ketentuan tentang domir. Qala Ibnu Malik wa qaddimil akhassa fittisali wa qaddimna ma syi'ta finfisali. Dan dahulukanlah yang lebih khusus. Sama-sama domir, sama-sama ma'rifah, tapi ada yang lebih khusus. Dahulukanlah yang lebih khusus di dalam ittisal, kalau itu bersambung. Wa qaddiman ma syi'ta, dan dahulukanlah mana saja yang kamu mau, yang lebih khusus atau yang lebih umum, finfisali, di dalam infisal, kalau terpisah ya. Kalau nyambung, dahulukan yang lebih khusus. Apa yang lebih khusus itu saya ati insyaallah ya. Nah, kemudian kalau terpisah, kamu boleh dahulukan yang khusus maupun yang umum. Sama-sama domir, sama-sama ma'rifah, tapi ada marotibnya. Qra' Mas Aris. Domirul mutakallimi akhassu min domiril mukhatabi. Wa domirul mukhatabi akhassu min domiril ghaibi. Domir mutakalim lebih khusus dari domir mukhatab, dan domir mukhatab lebih khusus dari domir ghaib. Ya, ini ketentuan lebih khusus, lebih umum. Lanjut. Fa in ijtama'a domirani mansubani ahaduma akhassu minal akhari. Maka apabila berkumpul dua domir yang nasab, salah satu dari keduanya lebih khusus dari yang lain. Itu belum selesai ya, lanjutannya ini masih lanjutannya. Fa in kana. Ingat ya, ini dua domir sama-sama nasab ya. Domironi mansubani, dua domir sama-sama nasab. Terus. Fa in kana muttasilaini wajib taqdimul akhassi minhuma. Fataqulu ad-dirhamu a'taitukahu wa a'taitanihi bitaqdimil kafi wal ya'i 'alal ha'i li'annahuma akhassu minal ha'i li'annal kafa lil mukhatabi wal ya'a lil mutakallimi. Boleh wal ya'a, boleh wal ya'u sebenarnya ya. Wal ya'a saja. Terus wal ha'a lil ghaibi wala yajuzu taqdimul ghaibi mal ittisali fala taqulu a'taituhuka wala a'taitahuni wa ajazahu qaumun wa minhu ma rawahu ibnul asiri fi gharibil hadisi min qauli Utsmana radhiyallahu anhu arahumuni al-batilu syaitonan. Maka apabila keduanya muttasil, maka wajib mendahulukan yang lebih khusus dari keduanya ya. Maka engkau mengatakan ad-dirham itu aku telah memberikan kamu, iya. Dan aku telah memberikan kau telah memberikan kepadaku, iya. Dengan mendahulukan kaf dan ya atas ha. Ya, mendahulukan kaf
atas hak pada contoh yang pertama, atau itu kahu. Mendahulukan ya atas hak pada contoh yang kedua, atau tanihi, ya pada ni lebih dahulukan daripada hak. Terus karena keduanya lebih khusus dari hak. Karena hak goib, kaf khitab, ya mutakalim. Terus karena bahwasanya kaf untuk mukhatab dan ya untuk mutakalim dan hak untuk goib, dan tidak boleh mendahulukan goib dengan dengan memungkinkan untuk menyambung. Tidak boleh mendahulukan goib dengan disambungnya itu ya. Dengan disambungnya itu. Ya. Maka tidak boleh engkau mengatakan a'taituhu ka. Ya, enggak boleh ya, karena ka harus didahulukan sebelum hak. Terus dan tidak pula a'taitahuni. Dan membolehkannya sebagian kaum dan diantaranya apa yang meriwayatkannya Ibnul Asir dalam hadis yang gorib. Nah, goribul hadis ya. Goribul hadis ini apa ya? Hadis yang asing ya, gorib ya. Terus ya betul ya, gorib. Dari perkataan Utsman radhiyallahu anhu, aku melihat al-batilu fa'il ris. Mereka melihat aku. Lah aro humuni al-batilu fa'il ya, itu sudah disebutkan. Al-batilu marfu kan, sudah dikasih dobit. Apa itu? Syaitonan ya, syaitonan. Jadi kata aro itu artinya memperlihatkan. Aro yuri, maf'ul bihnya 3 ya. Maf'ul bihnya 3. Seperti kata amba'a, akhbaro ya. Misalnya amba'tu Zaidan Khalidan musafiron ya. Aku mengabarkan pada Khalid Zaid musafir. Ya. Maf'ul bihnya 3. Aro juga gitu. Aro humuni albatilu syaitonan. Hum maf'ul bih pertama. Ni ya maf'ul bih kedua. Batilu fa'il. Syaitonan maf'ul bih ketiga. Nah, gimana artinya kalau begitu? Kebatilan itu memperlihatkan kepada mereka bahwa aku adalah setan. Ya, kebatilan itu memperlihatkan kepada mereka aku itu setan. Oke, aro yuri maf'ul bihnya 3. Ini sebagian kaum membolehkan dahulukan yang lebih umum. Hum lebih didahulukan daripada ka. Ya, lebih didahulukan dari ni afan. Hu lebih didahulukan daripada mi. Nah, terus fa in fusila ahaduhuma kunta bil khiyari. Okay. Maka apabila mufasil apabila dipisahkan salah satu dari keduanya, maka engkau boleh memilih. Kunta bil khiyar, engkau boleh memilih. Mas Ade mau baca apa enggak? Ya lanjut Riz ya. Fa in syi'ta qaddamtal akhassa fakulta ad-dirhamu a'taituka iyahu. Maka apabila engkau ingin engkau mendahulukan yang lebih khusus, maka engkau mengatakan dirham itu aku telah memberikan kepadamu iya. Ya, ka lebih dahulukan daripada hu. Iyahu. Terus wa a'taitani iyahu. Dan engkau telah memberikan kepadaku iya. Ya, ini juga mendahulukan khusus. Ya lebih didahulukan daripada iyahu. Terus wa in syi'ta qaddamta ghairal akhassi fakulta a'taituhu iyyaka wa a'taitahu iyaya. Maka jika engkau ingin engkau mendahulukan yang tidak lebih khusus, maka engkau mengatakan aku telah memberikan ia kepadamu dan engkau telah memberikan ia kepadaku. Wa ilaihi asyara bi qaulihi wa qaddiman ma syi'ta fi infisali. Dan kepadanya beliau mengisyaratkan dengan ucapan beliau, dan dahulukanlah apa yang kau inginkan dalam infisal. Ya, yakni dalam keadaan infisal kamu dahulukan mana yang kamu inginkan, lebih khusus maupun yang bukan. Tapi kalau bersambung harus yang lebih khusus didahulukan. Nah, kemudian ada ketentuan. Ibnu Aqil mengatakan, terus lanjut, wa hadzal ladzi dzakarahu laisa ala itlaqihi bal innama yajuzu taqdimu ghairil akhassi
fil infisali inda amnil labsi. Dan ini yang beliau menyebutkannya tidak secara mutlak, bahkan semata-mata boleh mendahulukan yang tidak khusus di dalam infisal ketika tidak ada, ketika aman dari iltibas. Ya, ketika aman dari ketidakjelasan, ya. Boleh mendahulukan yang tidak khusus kalau aman dari ketidakjelasan. Terus fa in khifa labesun lam yajuz. Fa in qulta zaidun a'taituka iyahu lam yajuz taqdimul ghaibi fala taqulu zaidun a'taituhu iyaka li'annahu la yu'lamu hal zaidun ma'khudun au akhidun. Maka jika ditakutkan rancu, maka tidak boleh. Maka jika engkau mengatakan Zaid, aku telah memberikan kepadamu, iya, tidak boleh engkau mendahulukan yang gaib. Maka tidak pula engkau mengatakan Zaid, aku telah memberikan ia kepadamu. Karena bahwasanya tidak diketahui apakah Zaid itu yang diambil atau yang mengambil. Fa'in khifa labsun, kalau dikhawatirkan kesamaran maka tidak boleh. Ini tidak boleh mendahulukan yang tidak khusus, harus sesuai dengan makna, ya. Kalau dikhawatirkan kesamaran harus sesuai dengan makna dari segi urutan. Maka jika engkau mengatakan, kalau maksudmu adalah Zaidun a'taituka iyahu, Zaid, ya, aku telah memberikan kepadamu, iya. Berarti ini Zaid yang diberikan, kamu yang mengambil, yang diberi. Tidak boleh mendahulukan gaib. Maka engkau tidak bisa mengatakan Zaidun a'taituhu iyaka. Kalau maksudnya seperti yang awal tadi, ya. Zaid, aku telah memberikannya kamu. Nah, ini enggak jelas. Aku telah memberikannya kamu, maksudnya aku telah memberikannya kepadamu atau aku memberikan kamu kepadanya. Ini enggak jelas, ya. Karena tidak diketahui apakah Zaid itu yang diambil atau yang mengambil. Nah, wallahu ta'ala, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya, ya. Masih belum selesai masalah dhamir, ya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.